Syekh Abdullah dalam kitabnya Al-Hikam berkata, "Mata fatahalaka babal fahmi fil man'i ala al-man'u ayla al-ata'i." Kata Syekh Abdullah berkata, ketika Allah membukakan pintu pengertian bagimu tentang penolakannya, maka penolakan itu pun berubah menjadi pemberian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengertian, menyadarkan diri kita bahwa oh kamu gini, oh diberikan kesadaran mendadak oleh Allah yang disebut hidayah. Jadi kita kecewa, kita jadi orang pernah kecewa. Ketika kekecewaan itu diberikan kepada diri kita, kita ngerti bahwa kecewanya Allah itu karena apa? Langsung sadar kita, langsung kita istighfar. Maka disitulah pemberian Allah akan diberikan kembali. Jadi orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah kecewa. Ngertiin aja diri kita, kasih pengertian kepada jiwa kita, kasih pengertian pada rohani kita, kasih pengertian pada hati kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan doa kabulnya buat kita, akan tetapi agar kita paham kemauan Allah. Memahami Allah itu lebih penting ketimbang kita itu bermakrifatullah. Kita kenal banget sama Allah, tapi nggak paham tentang Allah, percuma. Ketika kita memahami Allah, Allah pengennya ini kepada kita, kita paham, itu sudah bermakrifatullah. Ketimbang kita mengaku bermakrifatullah, tapi nggak pernah paham tentang Allah. Demikian juga jika kita mengenal Allah, kita kenal Allah disebut makrifat, tapi nggak ngerti pemberian Allah. Kita nggak ngerti pemberian Allah ini seharusnya begini. Pemberian itu namanya takdir. Takdir ada berapa? 2, buruk dan baik. Makanya kita jadi manusia harusnya percaya kepada Allah. Kita percaya kemana lah? Usaha mudah, ikhtiar mudah, zikir mudah, sholat mudah. Ternyata kita cuma diberikan seperti itu, kita ucapin alhamdulillah. Mari kita perhatiin surat Al-Maidah ayat 35. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Itu doang. Bertakwa kepada Allah sudah, carilah wasilah. Apa wasilah itu? Jalan untuk kita dekat kepada ini wasilahnya. Enggak. Mungkin dengan wasilah zikir, doa, anak-anak saya soleh. Suatu saat dengan adanya zikir ini wasilah buat saya, mudah-mudahan doa saya terkabul. Dengan wasilah sedekah saya, doa saya dikabul. Dengan wasilah zakat saya, doa saya dikabul. Dengan wasilah baca Quran saya, doa saya dikabul. Dengan wasilah kepada apa yang kita inginkan, termasuk seperti ini namanya kita sudah menjadi orang yang menjalankan titah perintah Allah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah, berjuang di jalannya agar kamu beruntung. Udah. Jihad, perang, enggak. Perang melawan orang kafir, enggak. Perang melawan masalah-masalah kita untuk tetap percaya kepada Allah. Itu aja. Kalau kita udah percaya kepada Allah, Allah akan memberikan kepercayaan 100% kepada kita. Kalau Allah sudah percaya, maka
udah nggak ragu lagi, insya Allah kita ahli surga. Makanya orang usaha, orang ikhtiar harus tanya Allah. Harus tanya Allah. Maka menanyakan kepada Allah punya wasilah. Siapa yang mewasilahkan saya? Jangan kita ini mentang-mentang tahu, ngerti, paham, lupa kepada Allah. Tuh amalan zikir-zikir yang tadi saya kasih. Memang itu enteng. Amalan enteng. Amalan berat. Bukan. Amalan berat. Kalau itu tidak jalankan, amanah tidak dijalankan. Yang kedua, rugi. Boleh jadi itu wasilah kita. Jalan kita menuju apa yang kita ingin. Kita semua yang duduk di tempat ini, besok kita pengen seperti ini di surga. Kalau sekarang kita bisa makan, bisa minum, besok di alam barzah kita nggak bisa lagi, Mas. Nggak bisa lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita untuk memasrahkan diri kita. Jangan pernah kita keluar dari memasrahkan diri kita kepada Allah. Karena Allah adalah yang membuat kita, yang jadiin kita, yang ciptain kita. Mengapa kita datang? Orang-orang mungkin sedang istirahat, tapi kita tetap masih berdiri. Karena kita tahu kita akan kembali ke Allah. Kita akan kembali semuanya ke Allah. Cuma waktunya kita tidak tahu. Kita masih sibuk urus bisnis. Kita masih sibuk urus kerjaan. Kita masih urus perdagangan. Bahwa kita nggak tahu satu jengkal lagi malaikat mau nyamperin kita untuk dicabut ruhnya. Waktunya aja belum tepat buat kita. Makanya kita di dalam Al-Quran perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wejangan kepada kita semuanya. Lewat firman Allah surat Al-Imran. Nanti ini, baik ibu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini firman Allah, kita perhati. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu. Kita disuruh sabar. Sabar kita. Kuatkan kesabaranmu. Udah disuruh sabar, disuruh kuat. Kalau nggak kuat, ibu dari mana adanya? Di rumah sakit atau apa? Kalau kita nggak kuat sabar, udah di mana kita? Udah di pinggir jalan, kita telanjang-telanjang, kita semua aurat kita kebuka. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang beriman, bersabar. Setelah bersabar, kuatkan kesabaranmu. Dan yang kedua nih, yang lebih penting buat kita. Warabi, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri. Masya Allah, kita tahu ke depan ini mau terjadi apa. Disuruh siap siaga. Kita nggak tahu. Apakah ibu tahu bahwa nanti kecelakaan terjadi? Apakah kita tahu nanti takdir buruk akan terjadi? Lalu kita menangis tanpa ada penyesalan. Kita menyesal dengan yang terdalam penyesalan kita. Sudah terjadi. Kita tidak tahu. Maka disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru sabiru wa rabitu. Bersiap siaga kita di perbatasan kita. Apa maksudnya? Ntar ke depan ada kejadian yang nggak pakai Allah memberitahu langsung terjadi, Pak. Suami kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak tahu perbatasan disuruh siap siaga atau istri kita meninggal. Kita nggak
nggak tahu. Kalau Allah mau kirim rezekinya bagaikan kilat, tapi Allah kalau mau kirim asapnya pun bagaikan kilat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sudah, ini jalan kita. Mudah-mudahan komunitas kita yang baik ini menjadi komunitas yang sampai akhir hayat kita duduk di tempat majlis zikir ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.